Lalu dalam riwayat kedua yang ditulis oleh beliau sebagai dasar pendirian sekolah Nahdlatul Ulama, beliau menuliskan satu riwayat An-Nisa imanul bilad idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Ayo angkat yang bisa. Nanti ada hadiah buku yang bisa jawab. Tiangnya perempuan merupakan tiangnya suatu negara. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah negaranya. Apabila perempuan itu buruk, maka buruklah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Al-Karamah Ibu Halimah dan Ibu Nurma beserta seluruh pondok pesantren Diniyah Putri. Kita doakan beliau dan semua pimpinan-pimpinan, para ustaz dan ustazah di pondok pesantren ini, semoga semuanya selalu dalam ma'unah Allah Ta'ala. Amin. Bapak Dr. Iskandar Syukur dan bapak-bapak para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya takzim. Kita juga doakan bapak-bapak para pimpinan kita yang ada di depan, yang di depan saya juga, semuanya semoga dalam ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan para sahabat saya yang saya sebut ahbab, kami para alumni Al-Azhar itu mengistilahkan satu sama lain itu ahbab, itu orang-orang yang memang sehati. Kami semua seperguruan, dari manapun kami berada, di sudut-sudut Indonesia ini kami semua itu terikat dengan mahabbah azhariyah, yaitu rasa sayang sebagai sesama alumni Al-Azhar. Hari ini ada banyak ahbab yang menemani saya. Kami semua bersilaturahim ke pondok pesantren ini membawa kesukacitaan, juga mendoakan mudah-mudahan pondok ini selalu dalam ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bagian dari ada di atas, samping saya tadi itu ada Kiai Udo yang pakai topi Lampung. Coba Kiai Udo bangun, resmi menjadi Buya, ini Buya Udo. Beliau sedang merintis madrasah Ma'had Al-Quran Warasatul Anbiya di Krui sana. Pernah Krui kan? Kami semua ini, saya dan ahbab para alumni Al-Azhar ini sengaja menyeberang pulau dari Jawa ke Sumatera. Tengah malam buta kami menyeberang pulau Sumatera. Naik ferry, nyebrang. Banyak di antara kami belum pernah tahu rasanya menyeberang dari Merak ke Bekauheni. Tapi kami menyeberang untuk Buya Udo ini. Jadi ini orang besar.
badannya boleh kecil, tapi cita-citanya besar. Dan Islam melihat kepada apa yang tertanam dalam diri kita, anak-anakku sekalian. Kita boleh saja lahir di sudut-sudut yang jauh sekali dari kemajuan, bukan kota besar, mungkin di kampung, mungkin di desa, mungkin di dusun. Tapi selama himmah dalam dada itu kuat, selama cita-cita yang tadi kalian lakukan pada Mars Dinia Putri, itulah semangat kalian. Selama itu ada, kalian tidak kalah dengan perempuan-perempuan anak-anak kota atau orang-orang yang hidup di tempat-tempat yang ramai dan maju sekali. Semangat di dalam dada itu yang menentukan jati diri dari anak-anak tersebut. Nah, pelajarannya, Anda semua, pelajarannya dengan semangat Kiai Udu itu, kami ini melangkah ke tempat beliau. Insya Allah sekarang dalam perjalanan. Dan dengan sebab kami pergi ke Krui itu, maka kami bisa silaturahim kepada Ananda semua. Jadi Ustadz Udo ini banyak berkahnya. Melalui niat beliau itu banyak kebaikan-kebaikan dimudahkan. Dan itulah juga pelajaran bagi kita semua Ananda, bahwa kebaikan itu memancing kebaikan-kebaikan yang lain, bahwa kebaikan itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kalian punya cita-cita dalam diri kalian yang baik untuk menjadi seorang muslimah, tak hanya beriman dan berislam, tetapi juga berilmu, tetapi juga dalam bahasa Mars tadi sejati, berkhidmat untuk negara dan bangsa, maka semangat itu akan memancing kebaikan-kebaikan yang lain. Ada Ustadz Udo, di sampingnya ada Kiai Rofiq. Ini juga alumni Al-Azhar. Beliau ini pimpinan dari ASDIN namanya, Asosiasi apa namanya? Ya? Asosiasi Dagang Pesantren. Asosiasi Dagang Pesantren Indonesia. Pedagang. Beliau ini berkiprah tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam tijarah atau perdagangan. Karena Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad adalah seorang tajir atau pedagang. Ada entrepreneurship yang dibangun oleh beliau. Itu juga untuk anak-anak menjadi bekal, bahwa boleh saja kita sekolah di Dinia Putri di tempat ini, belajar agama, belajar ilmu, tapi Ananda semua punya kesempatan dan potensi untuk nanti mengembangkan diri, termasuk untuk mengembangkan sektor ekonomi umat. Ini ada Ustadz Zainul dan Ustadz banyak semuanya. Kalau saya ceritain satu-satu nggak habis sampai sholat Jumat nanti. Ada di sana Kiai Ustadz Alfa, ada Ustadz Lutfi Mubarak, ada di pusat ujung Damin dari Ragam. Fakhri. Di belakang ada Kiai Rofiq dari Jogja. Dan banyak sekali, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang dari Jogja, yang dari Tasik, yang dari Garut, yang dari Lombok, yang dari Jakarta. Ada juga Ustazah Ani, itu perempuan. Ya, Ustazah Ani bangun hadap ke. Nah, itu Ustazah Ani juga alumni Al-Azhar. Dari Bekasi, beliau dari Bekasi. Jadi semuanya saya yang dari Lombok, Jakarta,
Bekasi, Garut, Tasik, Jak, kemudian juga ada yang dari Bengkulu dan tempat-tempat yang lain. Kami semua ini berjalan dalam satu jalanan, dalam kebersamaan untuk bahwa perjuangan itu memang membutuhkan kebersamaan. Alhamdulillah, saya bahkan oleh putra saya juga dalam satu perjalanan kami datang kemari, anandaku semua adalah untuk bersilaturahim. Silaturahim yang merupakan mutiara. Anandaku perhatikan, silaturahim yang merupakan mutiara. Mutiara yang diwariskan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Mari saya ajak kita semua, hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, kata Rasul, "Shallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Bacalah salawat untukku pada malam yang terang benderang dan pada hari yang cerah. Itulah malam Jumat dan hari Jumat. Baca salawat diikuti oleh kita semua untuk melaksanakan wasiat beliau ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ashabi Sayyidina Muhammadin wa ala ummati Sayyidina Muhammadin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Anandaku semua, saya yang dulu kami sebut sebagai Maulana Syekh, pendiri dari perjuangan yang namanya Nahdlatul Wathon di Lombok sana. Beliau pada 1943 mendirikan sekolah perempuan pertama di Lombok yang dinamakan dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Sebelumnya 1937 beliau mendirikan sekolah untuk kaum laki, anak-anak laki yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI 1937 dan sekolah perempuannya 1943 yang dinamakan NBDI, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Dalam dokumen pendirian, beliau memuat dua riwayat dari Rasulullah SAW. Kenapa anak-anak perempuan itu harus berilmu? Kenapa anak-anak perempuan itu harus cerdas? Kenapa ananda ini harus punya ilmu dalam diri kalian yang tidak kalah, yang bahkan kalau bisa melebihi dari ilmu-ilmu yang ada pada kaum laki-laki? Beliau memuat dua riwayat Rasul. Yang pertama adalah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Kalau Anda belajar di dalam fikih, kita lihat bagaimana keterangan dari mazhab Hanafi bahwa yang disebut dengan fardu itu lebih tinggi dari sekedar wajib yang biasa. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan bahwa belajar menuntut ilmu itu fardu, artinya itu kewajiban utama. Alhamdulillah, ananda-anandaku semua ini meninggalkan rumahnya masing-masing, dilepas dengan kurban oleh orang tua kalian masing-masing untuk menunaikan wasiat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, untuk melaksanakan wasiat ini, bahwa ini fardu, ini sesuatu yang tidak sekedar wajib yang biasa, tapi ini wajib yang utama.
Menuntut ilmu kewajiban utama seorang muslim dan muslim. Lalu dalam riwayat kedua yang ditulis oleh beliau sebagai dasar pendirian sekolah Nahdlatul Banat, beliau menuliskan satu riwayat, An-Nisa imadul bilad idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Artinya apa? Coba ada yang tahu terjemahannya? Bangun. An-Nisa imadul bilad idza saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Ayo angkat tangan yang bisa. Nanti ada hadiah buku yang bisa jawab. Ayo angkat tangan. Berdiri ya. Ini santriwati pondok pesantren atau mahasiswi? Yang santri dulu, mana yang santri? Mahasiswi kasih adiknya dulu ya, kasih adiknya dulu. Tiangnya perempuan merupakan tiangnya suatu negara. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah negaranya. Apabila perempuan itu buruk, maka buruklah negaranya. Maka rusaklah negaranya. Sini, mau dikasih buku sini. Ikuti yang saya sampaikan ya. An-Nisa imadul bilad idza saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Kaum perempuan adalah tiang negara. Apabila mereka baik, maka baiklah negara. Apabila mereka rusak, runtuhlah negara. Pertanyaannya, Anda semua mau menjadi yang soluhat apa yang fasadat? Mau jadi yang soluhat atau fasadat? Saluhat itu dari kata as-salah. Tahu kalian arti as-salah? As-salah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau, kalimatus salah kalimatun jami'atun likulli khair. Jadi yang namanya as-salah itu, ketika Rasul mengatakan idza saluhat, apabila kaum perempuan itu baik, apa yang dimaksudkan dengan kata baik? Itu kata Imam Nawawi adalah kalimatun jami'atun likulli khair, yaitu kalimat yang cakupannya luas sekali dan
bisa menghimpun seluruh nilai kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda berbuat baik dalam hal apapun, selama kebaikan itu dilandasi atau diawali dengan niat yang baik, lalu memberikan kemanfaatan untuk Anda ataupun untuk orang-orang lain, memberikan kemanfaatan dan kebaikan, maka masuk di dalam makna asli. Kalau murid dari Pondok Pesantren Diniyah Putri ini yang jumlahnya hampir 1000 orang, dari satu santriwati talibatun wahidah, ya, nasya'a minha khairun wahid, dari satu santri lahir satu kebaikan satu hari saja. Artinya di pondok pesantren ini dalam satu hari itu menghasilkan 1000 kebaikan. Kalau masing-masing kalian berbuat baik 5 kali saja dalam sehari di pondok pesantren ini, artinya pondok pesantren ini terberkahi dengan 5000 kebaikan. Maka tadi Anda semua, kalau guru pembimbing kita di sini, Dr. Iskandar Syukur, minta supaya pondok ini didoakan, minta supaya pondok ini didukung dengan doa agar maju, agar berhasil. Saya ingin katakan, ini saya sampaikan kepada Anda, bahwa sebaik-baik doa adalah doa yang wujud dalam amal nyata. Itulah kebaikan. Sehingga kalau kalian berbuat baik di pondok pesantren ini, itulah sebaik-baik doa kalian untuk sekolah kalian. Anda cinta pondok pesantren Diniyah Putri ini? Cinta nggak? Sayang nggak? Kalau Anda semua menyayanginya, maka perbanyaklah berbuat baik di dalam pondok pesantren ini, karena itu akan melipat gandakan keberkahan dari pondok pesantren ini. Idza saluhat saluhatil. Karena itu saya minta dan berharap Anda semua, setelah kalian mengetahui bahwa seperti itu Rasulullah SAW menumbuhkan harapannya. Bahkan bukan hanya Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menumbuhkan harapannya kepada hamba-hambanya yang perempuan-perempuan. Karena itu di dalam Al-Quran ada surah yang di dalamnya itu banyak sekali tuntunan kehidupan, baik tuntunan pribadi, tuntunan bertetangga, bahkan tuntunan bernegara. Semua tuntunan itu dirangkum dalam surah Al-Quran yang panjang sekali, yang dinamakan dengan surah An-Nisa. Dan tidak ada dalam Al-Quran itu surah Ar-Rijal. Ada surah Nisa? Apa yang pertama dari surah Nisa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Di dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasul wa takhunu amanatikum. Dalam surah An-Nisa itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn, dan banyak sekali yang lain. Dan semua itu dirangkum dalam satu tempat, himpun ayat yang disebut dengan surah An-Nisa.
surah An-Nisa kaum perempuan. Maka ananda semua, tugas dari anandaku semua ini pahami surat An-Nisa ini. Baca dia baik-baik, pahami maknanya. Lalu dari pengetahuan dan kefahaman itu bangun kemampuan untuk mengamalkannya. Bagaimana membangun kemampuan untuk mengamalkannya itu? Dalam istilah Al-Quran, yuzakkikum atau yuzakkihim, kita akhlak kita. Maka saya senang tadi, alhamdulillah, ketika kami datang itu, masya Allah, ada penyambutan. Bukan berarti kami senang dihormati, tidak. Tapi penyambutan itu menunjukkan bahwa pondok pesantren ini memiliki tradisi adab dan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Nah, ananda semua, gabungan antara kefahaman kalian dengan akhlak yang baik itu kemudian bawa ilmu dan akhlak itu ke dalam kehidupan yang nyata. Itulah pengamalan ilmu. Saya berhusnuzon insyaallah dengan sejarah yang demikian hebat, kepeloporan yang demikian hebat. Saya mendengar bahwa pondok pesantren ini mengikuti satu pondok diniyah di Padang Panjang, dan kemudian dia mampu mengembangkan dirinya sampai wakafnya hampir 60 hektar kata beliau. Dengan sejarah dan kiprah yang seperti ini, saya ingin sampaikan kepada anandaku semua, beruntunglah kalian menuntut ilmu di tempat ini. Karena itu, jangan sia-siakan waktu kalian dan gunakan sebaik-baiknya untuk mengasah, menempa jiwa kalian menjadi jiwa-jiwa yang baik. Belajar dengan penuh kesungguhan sehingga nanti pada akhirnya terwujudlah apa yang disebut oleh Rasul tadi, idza sholahat sholatil bilal. Mudah-mudahan anandaku semua akan menjadi pengobat dari penyakit-penyakit yang ada saat ini. Kelak anandaku semua akan menjadi jalan kebaikan dan keberkahan untuk masyarakat semua, insya Allah. Dari pondok pesantren ini akan keluar alumni-alumni yang kuat kokoh imannya, tapi mengerti dan paham tentang masa depan. Dia mengerti dan paham, seperti dalam Mars tadi, bahwa kita hidup di Indonesia yang merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keluasannya, dengan buminya, dengan manusianya, dengan Islam yang merupakan agama dari mayoritas bangsa Indonesia. Ini semua karunia Allah. Dalam Islam, karunia ada satu sisi. Yang sisi lainnya adalah tanggung jawab. Jadi kalau mata uang itu ada dua sisi, satu sisi itu namanya nikmat, sisi lain itu namanya mas'uliyah. Nikmat, tanggung jawab. Maka nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kepada anandaku semua haruslah tumbuh menjadi tanggung jawab untuk mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang mampu menunaikan tanggung jawab sebagai anak-anak bangsa. Insya Allah dengan ilmu, dengan apa yang Ananda semua pelajari di tempat ini, hal itu akan dapat Ananda wujudkan insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya senang bersyukur bisa bersilaturahim
di tempat yang baik ini, di tempat yang berkah ini. Saya mohon tadi yang saya sampaikan ya, berbuat baiklah, lipat gandakanlah kebaikan, karena itulah doa-doa terbaik untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk sekolah yang kita cintai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Untuk para guru, para pimpinan pondok pesantren, saya sampaikan tahniah mampu melakukan pendidikan yang baik seperti ini. Saya menyampaikan tahniah mampu membangun sampai wakafnya 60 hektar, bahkan insya Allah akan lebih pada masa-masa yang akan datang. Itu insya Allah menunjukkan bahwa para pimpinan di sini dan lembaga pendidikan ini telah mendapatkan kepercayaan dari umat dan dari masyarakat. Dan itulah modal terbesar untuk kita berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.